sekalian. Saya namanya nggak tahu ini. Kalau ibunya satu pak, bapaknya kok. Ini namanya nggak tahu saya. Dan untuk yang khusus untuk Raja Istiqah yang kami banggakan dan hormati. Sebelumnya saya mohon maaf dan mohon waktunya sebentar di sini. Sebenarnya secara pribadi saya juga nggak tahu nih ada niat apa untuk bersama sini. Cuma tadi sempat sudah disampaikan intinya kita akan menyampaikan mengulas sedikit awal cerita anak-anak kita yang kemarin sudah selesai pendidikan di SD Insani SD Bima ya, SD IT Bima itu kan memang berawal dari Raja Istiqah yang mendampingi dan membimbing anak-anak ya. Masih ingat waktu itu Arif aja masih takut karena masih nangis ya. Dan dalam perjalanannya kita sudah optimis ya waktu itu perjalanannya di SD Bima itu. Namun kita juga nggak tahu Allah berencana lain. Ternyata di tengah perjalanan itu ya kelas 3 atau kelas 4 itu Raja Istiqah keluar dari SD itu ternyata dan dilanjutkan oleh Raja di tempat yang lain juga dan sampai akhirnya terhenti selama beberapa tahun karena pandemi dan tidak terasa ternyata anak-anak kemarin sudah selesai dan pelepasan dari SD Bima tersebut. Ternyata pada saat acara kemarin memang agak terasa sesuatu mungkin karena dulu awalnya berangkatnya anak-anak itu ada Tasya itu SD itu ya sangat terlihat lah semangatnya itu. Namun ternyata setelah Raja Istiqah nggak ada di situ pun sampai pelepasan SD Bima itu kayaknya marwahnya masih Raja Istiqah. Jadi kayak dengerin dulu itu loh. Kemarin yang mana teruntuk dirimu itu buat acara tersendiri. Dan sekaligus mungkin saya mewakili saya sendiri lah untuk Arifah kemarin apalah bun ini saya udah kenyang udah ngopi ada wacana untuk kembali ke kakaknya yang dua sudah dikarang enggak terbantu itu kan nanti gampang ngatur istilahnya seperti itu wacananya. Tapi kalau kemarin Arifah berkembangan pasti wacananya sudah 3 tahun lagi wacananya sehingga kenapa Arifah kemarin akhirnya kami coba untuk menggunakan di salah satu sekolah di SMP di negeri. Jadi mohon maaf kepada Raja Istiqah dan mungkin Bapak dan Bunda yang lain yang mungkin waktu itu dia semangat untuk bersama-sama melanjutkan di SMP itu. Ini khusus dari kami dan Arifah. Mungkin nanti yang lain kota itu apa disampaikan kami persilahkan dan mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda siang hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ayah sudah lupa ya. Sudah lupa wajahnya. Alhamdulillah perut kenyang, hati senang, pikiran tenang, tidak punya hutang. Allah ulangi ya. Yang kompak tapi ya. Oke, mudah-mudahan jadi doa untuk kita semua. Apa kabar ayah bunda siang hari ini? Alhamdulillah. Perut
punya utang. Allah Akbar. Ya, Utangnya itu ya. iya. Ya, mudah-mudahan itu ya, kondisi kita sedang dalam kondisi yang baik, kenikmatan dan kelapangan hati, dan insya Allah yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki nikmat keimanan hati. Karena bagaimanapun hari-hari yang bisa kita lalui, termasuk amanah mendidik anak-anak juga muasalnya dengan kita punya bekal keimanan di hati. Seperti itu. Ini untuk menasihati saya sendiri ya Bunda ya, bukan untuk menggurui gitu ya. Karena ayah Bunda sudah luar biasa, Masya Allah, sudah mendampingi Ananda di sekolah dasar dengan penuh polemik. Sudah ada turbulensi mulai di angkatan keempat ya, tahun 2019 gitu ya, kemudian ditambah dengan pandemi. Jadi terasa betul yang tadinya semangatnya mungkin menanjak, kemudian karena ada pandemi yang dirasakan oleh semua gitu ya, termasuk hati yang mungkin masih merasa saling belum bisa mengikhlaskan ya saat itu. Tetapi ala kulli hal ini semua rencana terbaik dari Allah, dan alhamdulillah yang paling penting kalau saya sendiri ayah bunda adalah bagaimana anak-anak tetap pada fitrahnya ya, tetap pada fitrahnya, karena fitrahnya seorang anak adalah mendapatkan pendidikan yang baik gitu ya. Jadi berkabar ya, siapapun nanti yang sudah lebih dahulu berkabar ke ustazah ya. Nah barangkali itu ayah bunda, ustazah tadi sempat ngobrol sama bundanya Jafran. Bunda, ayah ini gimana nih, tetap ada nggak kita forum silaturahim angkatan pertama SDIP Bina Insan Madani supaya ukhuwah kita tidak berhenti di sini? Karena tidak menutup kemungkinan dengan momen kecil yang seperti ini, inilah yang menjadi apa ya, sebuah cikal bakal ya, bahwa silaturahim kita ini masih tetap terjaga ya. Karena jangan sampai ada barangkali setitik permasalahan yang terjadi di masa lalu, kita lantas saling tidak bertegur sapa, tidak saling menguatkan satu sama lain. Kita pengen insya Allah nanti berkumpulnya tidak cuma di dunia, tetapi juga mudah-mudahan sampai ke jannah. Untuk anak-anak ustazah mungkin ada yang dengar, ada yang enggak ini ya di atas ya. Kawan-kawannya dipanggil aja nggak apa-apa, Kak Deva di bawah. Dan ini Masya Allah di momen-momen yang saya tidak terpikir ayah bunda. Kalau kemarin, oh ya saya sekaligus klarifikasi ya, kemarin saya sempat di WA panjang sekali sama salah satu bunda wali murid. Hari ini nggak datang beliaunya gitu ya, panjang lebar segala macam. Setelahnya menanyakan kepada saya, minta klarifikasi kenapa Ustazah Istri tidak hadir. Saya bingung klarifikasinya apa gitu ya. Pertama saya perlu menyampaikan bahwa Ustazah Istri tidak diundang ya. Rasanya kurang aksan kalau tidak diundang yang datang. Tamu tak diundang agak enak gitu ya. Itu. Jadi afwan minkum kalau kemarin tidak hadir, bukan apa-apa. Insya Allah di dalam hati sudah diluruskan semua. Tidak ada egosentris, tidak ada apa ya sekat-sekat. Insya Allah kalau saya sudah terbuka betul untuk bisa sama-sama, karena yang pertama saya niatkan ketika gabung di Islam Terpadu adalah bagaimana mengambil bagian atau kontribusi untuk pendidikan berkualitas di Wekanan. Jadi selama siapapun yang ingin berkolaborasi dengan saya untuk sama-sama membangun pendidikan di Wekanan, insya Allah saya welcome. Gitu ya ya bunda ya. Jadi tidak ada salah paham bahwa bukan apa-apa, insya Allah cita-cita penting untuk generasi itu masih tetap di hati gitu ya. Kemudian yang terakhir, Ustazah mengucapkan barakallahu fiik kepada seluruh anak-anak Ustazah. Masya Allah, dulu Ustazah masih ingat sekali ya, ada Ferdi ya, Ferdi ya, waktu nyoba-nyoba seragam baru SD itu ya, dulu kan terlambat tuh bajunya ya, Masya Allah gitu ya.
ketika dulu ya masih lihat Zahra masih kecil sekali gitu ya, kalau diminta jadi pemimpin gitu ya, Mbak Hasna ya mungkin lebih besar daripada kawan-kawan, tapi masih ada juga yang suka nangisnya gitu. Terus kemudian ada Jafran gitu ya, yang suka ngelucu, sampai sekarang juga tetap lucu ternyata gitu ya. Dan Masya Allah ini ikhwan-ikhwannya ada berapa ini, setengah lusin ya, yang bisa hadir di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan Insya Allah didoakan ya, semuanya tetap didoakan istiqomah ya. Yang awal juga seperti itu ya, tidak bisa Ustazah sebutkan semuanya ceritanya satu persatu, tapi Ustazah sudah rekam ya, sudah rekam di hati Ustazah, dan Insya Allah mudah-mudahan tetap menjadi bagian doa ya, doa kita semua. Ustazah mungkin hanya berpesan sedikit bahwa kehidupan di luar sana, berpisah dengan orang tua, tidak bersama orang tua, itu harus dibekali ya. Pertama, ketika kita niatkan ke Allah, maka kita insya Allah bisa melalui itu. Di pondok itu nanti 3 tahun, 6 tahun gitu ya. Tapi kalau kita niatnya tidak ke Allah, niatnya karena dipaksa orang tua, niatnya karena tidak dari hati nurani sendiri, nanti akan berat gitu ya. Berat menyelesaikan program-program di situ ya. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, kita tidak akan goyah karena manusia. Itu ya, ingat ya pesannya Ustazah ya. Niat kita harus tetap ke Allah ya. Apapun yang terjadi, Masya Allah ada ya kisahnya ya. Ketika dia awal pertama masuk pondok, di tahun pertama ayahnya meninggal, Ustazah tidak mendoakan ya. Di tahun kedua ibunya meninggal. Sedangkan di tahun ketiga dia sudah mau menghadapi ujian dan hafalannya tinggal 3 juz lagi kalau tidak salah. Tapi Masya Allah, karena mendapatkan motivasi yang luar biasa, orang tuanya sudah berpesan, nak, niatnya menghafal Al-Quran itu karena Allah. Ketika ayah bunda tidak ada lagi di dunia ini, niatmu akan tetap terjaga karena Allah. Gitu ya. Jadi ini pesan untuk soli-solihah semua, Masya Allah sudah balik ya, semuanya ya. Jadi kuatkan niat dan tekad kita. Allah ya Qudwatuna Al-Quran Bustuluna, gitu ya. Itu jadikan cita-cita untuk teman-teman semua. Cita-citanya tidak usah membuat semua orang jadi hebat, jadi sukses, atau membuat diri kita memiliki apapun, tidak. Cukup tadi cita-citanya ke Allah, terpaut satu, nanti semuanya ikut ya. Insya Allah seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ayah dan bunda supporting full dengan doa-doa terbaiknya. Kalau kemarin Ustazah Isti sempat dapat pengalaman 1 tahun di Quran Center, itu ada seorang orang tua yang orang tuanya itu anaknya sudah hafiz Quran. Alhamdulillah ini pemuda Waikanan ya, pemuda Waikanan sekarang, dulu S1-nya sempat di Libya, awalam sekarang sepertinya mau ke Madinah. Masya Allah, ternyata doa orang tuanya ini bunda ayah, doa orang tuanya didawamkan betul, disebutkan nama anandanya dan dirutinkan ya. Dan itu sudah banyak sekali doa-doa yang memang sudah dianjurkan oleh para nabi dan rasul ya. Tinggal diistiqomahkan dan tidak mudah goyah. Kalau nanti mohon maaf pas ananda cerita bunda ayah nggak betah begini-begini, awal-awal ya kita juga harus menjaga ketahanan diri kita. Biasanya kalau orang tuanya sudah mulai melo, kangen-kangenan, baper-baperan, nangis dan lain sebagainya, emosi di anak juga seperti itu ya, ikatan batinnya seperti itu. Jadi memang harus tega, harus tegel kalau kata orang Jawa gitu ya bunda ya. Itu yang kedua, artinya tidak hanya sebatas memberikan doa, tetapi bagaimana juga kita mengupayakan rezeki yang halal dan thayyib ya. Insya Allah itu yang menjadi darah daging, dan nantinya dipersaksikan di hadapan Allah bahwa sesuatu yang menjadi darah daging di dalam tubuh sang anak adalah sesuatu yang memang Allah ridho. Insya Allah nanti barokah hidupnya, barokah ilmunya dan semuanya. Itu ayah bunda ya. Insya Allah cukup, tidak banyak berkata-kata lagi. Ustazah ucapkan selamat
Barakallahu fi ilmi, insya Allah ya cita-cita kalian akan tercapai. Manjada wajada. Kabarkan kepada ustazah siapapun nanti yang sudah selesai juz 30 atau insya Allah ya bisa kembali lagi ke Waikanan, kita sama-sama. Mimpi ustazah itu satu, bisa berkontribusi di Waikanan buat setidaknya ya insya Allah anak-anak di usia kalian itu terarah untuk kegiatan positif, bukan kegiatan yang negatif. Kita tidak hanya pengen bahwa keluarga kita saja yang baik, kita tidak pengen hanya diri kita saja yang baik, tetapi kita pengen masyarakat kita baik ya, lingkungan kita juga baik insya Allah ya. Afwan minkum, jazakumullahu khair untuk kasih sayang, cinta, ketulusan, bahkan hingga sampai hari ini ustazah masih diajak untuk momen-momen yang seperti ini gitu ya. Kemarin berharap datang melihat anak-anak, tetapi ala kulli hal mungkin seperti ini jalannya supaya kita bisa saling mengondisikan hati kita insya Allah ya. Mohon dimaafkan ya Bunda ya, tidak ada rasa yang gimana gitu ya sekarang ya. Insya Allah saling diikhlaskan, saling dilebur. Afwan kalau selama berinteraksi ustazah ini banyak sekali kesalahannya ya. Kita tetap mendoakan, kita tetap support ya kakak-kakak kelas ya, kakak yang alumni ya, alumni angkatan pertama, tetap doakan sekolahnya, tetap doakan guru-gurumu yang ada di sana, karena salah satu berkahnya ilmu adalah kau takzim kepada gurumu gitu ya. Jadi mereka bukan mantan guru ya, ustazah yang ada di sekolah itu bukan mantan guru. Tidak ada yang namanya mantan guru. Tetap doakan, setelah doa orang tua, doakan juga guru-gurumu ya. Terakhir, kalau ustazah nanti tidak ada, kita sudah ada di pengadilan Allah semua. Ternyata ustazah Isti tidak masuk surga, tidak ada bersama kalian. Panggil ustazah Isti, cari ustazah Isti ya. Ya, afwan minkum, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ana uhibbukum fillah. Insya Allah tidak hanya dipersaudarakan di dunia, tetapi juga di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.